Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, Rahayu. Semangat pagi teman-teman smart. Oke, baiklah, kali ini saya akan mereview marketing plan dari ADST Network versi 3.0. ADST Network PT Amanah Digital Sistem Teknologi. ADST Network adalah brand dari PT Amanah Digital Sistem Teknologi yang bergerak di token iklan dan periklanan digital. Token iklan tersebut dapat diperoleh dengan cara ditambang atau mining oleh pengguna di dalam aplikasi ADST yang kemudian dapat digunakan untuk mengaktifasi pemasangan iklan sesuai jumlah view dan wilayah tayang yang diinginkan. PT Amanah Digital Sistem Teknologi beralamat kantor di The City Tower lantai 12 unit 1N Jalan MH Tamrin nomor 81 Kelurahan Menteng, Kecamatan Menteng Kota, Jakarta Pusat, Provinsi DKI Jakarta. Legalitas PT Amanah Digital Sistem Teknologi saat ini sudah beberapa legalitas yang dimiliki oleh perusahaan. Salah satunya bisa kita lihat di sini, NIP, Kemenkumham, NPWP, perusahaan di sini taat pajak, TDPSE, kemudian di sini PMSE dan OJK Commission. Dan di sini untuk bagaimana melihat mentelusuri ya kebenaran daripada legalitas, bisa dilihat di konten saya yang lain, ada terkait penelusuran legalitasnya. Visi dan misi. Visi yang pertama, membangun ekosistem bisnis yang kuat dan profitable. 2. Menjadi solusi bisnis terintegrasi untuk mensejahterakan masyarakat Indonesia dan mancanegara. Misi 1, menyediakan layanan aplikasi periklanan digital untuk memudahkan para pelaku usaha UMKM mempromosikan usahanya. 2. Membangun basis pengguna untuk memaksimalkan tayangan iklan di aplikasi. 3. Memaksimalkan menyediakan token iklan ADST untuk menunjang suplai token kepada pemasang iklan dan kebutuhan lainnya. Peta jalan PT Amanah Digital Sistem Teknologi atau yang lebih dikenal dengan roadmap di tahun 2023 ini menyempurnakan sistem aplikasi Android ya. Di sini Play Store dan iOS App Store. Di tahun 2024 yang pertama mengadopsi teknologi blockchain dan white paper. 2. Mendirikan anak perusahaan baru yang bergerak di bidang produk-produk suplemen, skincare, dan kosmetik, dan produk-produk lainnya. Di tahun 2025, mendirikan anak perusahaan baru yang bergerak di bidang marketplace dan menjalin kerjasama vendor khusus untuk produk-produk UKMM lokal. Di tahun 2025, 1. Menerbitkan roadmap proyek terbaru. 2. Menerbitkan saham dengan tokenomic dan memasuki bursa kripto lokal dan internasional. Mining project. Mining project adalah proyek dari ADST Network untuk menghasilkan token ADST. Token ini tidak memiliki batas maksimal, namun dalam prosesnya token ini mengalami mekanisme burning, pembakaran, untuk menjaga kestabilan suplainya. Token ini tidak dicetak oleh perusahaan, melainkan dimining oleh pengguna yang memiliki miner. Dapat kita lihat di sini gambarannya, gambar roda gigi warna hijau, di situ solo mining, kemudian berkaitan dengan tim royalty dan leadership appreciation. Nah, gambaran roda gigi ini berputar dalam arti kata mereka saling berkesinambungan.
Solo mining adalah proses penambangan token yang dimiliki secara mandiri berdasarkan alat mining digital yang dimiliki. Kemudian di situ terlihat roda gigi warna kuning, tim royalty. Tim royalty adalah proses menghasilkan token ADST dari aktivasi perdana yang dimiliki berdasarkan hierarki jaringan dari pengguna yang memenuhi syarat. Kemudian leadership appreciation adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada pengguna yang memenuhi syarat peringkat. Pengguna akan mendapatkan tambahan ADST dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari jenis peringkat yang dicapai. Nah, di sini bisa kita lihat di bagian solo mining. Di sini saya jelaskan jenis miner, kemudian ke bawah harga aktivasi, durasi mining, hasil harian, profit, aktivasi ulang. Kemudian untuk yang mendatar ya, di sini miner basic, miner 1, miner 2, miner 3, miner 4, miner 5 sampai dengan miner 6. Nah, di sini bisa kita jabarkan ya, mulai dari miner basic. Miner basic itu gratis dari perusahaan setelah kita mendaftar ya. Setelah kita login, kemudian kita melakukan update profile, kemudian kita KYC. Saat itu kita sudah mendapatkan paket miner basic di mana harga aktivasinya itu gratis, durasinya itu 30 kali klaim, hasil harian 0,4 ADST, profit 12 ADST, aktivasi ulang tidak bisa, jadi tidak bisa diaktifkan kembali. Kemudian paket miner 1. Miner 1 di sini harga aktivasi 10 ADST, durasi mining 30 kali klaim, hasil harian 0,4 ADST, profit 2 ADST, aktivasi ulang yes, bisa dilakukan kembali. Miner 2 dengan harga aktivasi 100 ADST, durasi mining 30 kali klaim, hasil harian 4 ADST, profit 20 ADST, aktivasi ulang yes. Miner 3 harga aktivasi 500 ADST, durasi mining 30 kali klaim, hasil harian 20 ADST, profit 100 ADST, aktivasi ulang yes. Miner 4 dengan harga 1000 ADST, 30 kali klaim, 40 ADST hasil harian, profit 200 ADST, aktivasi ulang yes. Miner 5 dengan harga 5000 ADST, 30 kali klaim, 200 ADST hasil harian, profit 1000 ADST, aktivasi ulang yes. Kemudian miner 6 dengan harga 10.000 ADST, durasi mining 30 kali klaim, hasil harian 400 ADST, profit 2000 ADST, aktivasi ulang yes. Tim royalty didapatkan dari 10 kedalaman. Jadi di sini bisa kita lihat generasi 1, persentase tim royalty 5%. Generasi 2 4%, generasi 3 3%, generasi 4 2%, generasi 5 1% sampai dengan generasi 10 itu persentase tim royaltinya 1%. Salah satu cara untuk mengumpulkan token ADST adalah dengan membangun tim miner. Anda bisa memperoleh tambahan ADST dari aktivasi pertama oleh orang yang berada di dalam tim Anda. Syarat dan ketentuan tim royalty: miner Anda harus dalam periode aktif maksimal 32 hari sejak aktivasi pertama. TR hanya dihitung berdasarkan aktivasi M1 sampai M6 dan tidak berlaku untuk miner basic. TR dihitung dari aktivasi miner yang sama dengan miner yang Anda miliki. Di mana bila mana tim Anda lebih dulu upgrade ke miner lebih tinggi, maka Anda tidak mendapatkan TR dari aktivasi miner tersebut. Contoh tim royalty yang Anda dapat dari aktivasi tim
terlihat pada bagan strukturalnya, di mana orang ini memiliki direct line generasi pertama dan generasi kedua, di mana orang sebagai contoh, warna hijau aktivasi paket M1 senilai 10 ADST, oranye M2 100 ADST, kemudian biru M3 500 ADST. Mendapatkan tim royalti dari orang A generasi pertama itu dari aktivasi paket miner 1 10 ADST dikali dengan persentase generasi pertama tadi kan 5%. Artinya 10 dikali 5% sama dengan 0,5. Nah, dimana selanjutnya di bawahnya ini ada orang B dan orang C. Di sini orang B dan orang C menjadi generasi kedua. Generasi kedua di situ persentasenya 4%. Artinya dari aktivasi paket miner 1 10 ADST dikali 4% sama dengan 0,4, dan orang ketiga C sama, itu 0,4 ADST. Jadi total dari 3 orang saja itu kita mendapatkan 1,3 ADST dari aktivasi paket miner 1 ya. Nah, kemudian tadi di sini kita lihat orang orange itu aktivasi paket miner 2. Paket miner 2 senilai 100 ADST. Jadi kita mendapatkan dari orang A generasi pertama 100 ADST dikali 5% sama dengan 5 ADST. Kemudian didapat dari orang B itu generasi kedua 4%, artinya 100 dikali 4% sama dengan 4 ADST. Dan orang ketiga C di sini sama, beliau aktivasi paket miner 2, di situ 100 ADST dikali 4% sama dengan 4 ADST. Jadi total dari ketiga orang itu kita mendapatkan 13 ADST dari aktivasi paket miner 2, yaitu 100 ADST. Kemudian tadi contoh di orang ketiga aktivasi paket miner 3, orang warna biru dengan nilai harga paket 500 ADST. 500 ADST dari generasi pertama kita mendapatkan persentase 5%, artinya 500 dikali 5% sama dengan 25 ADST dari orang pertama, generasi pertama kita. Kemudian dari generasi kedua, karena si orang A ini generasi pertama kita merekrut 2 orang di bawahnya, sehingga itu menjadi generasi kedua kita. Nah, sebagai contoh di sini orang B generasi kedua kita mengaktifasi paket miner 3 harga 500 ADST dikali dengan 4 ADST sama dengan 20 ADST, salah ya, mohon maaf, 4% sama dengan 20 ADST yang kita dapatkan. Sama orang C juga aktivasi miner 3, artinya kita mendapatkan 20 ADST. Jadi total dari ketiga orang itu saja apabila mengaktifkan paket miner 3 500 ADST kita mendapatkan total ADST 65 ADST. Nah, belum ke generasi yang lain. Nah, maka apabila kita terduplikasi untuk mengaktifasi paket miner, ini perputaran ADST peresapannya itu sangat luar biasa. Tinggal siap atau tidak dari kita sendiri untuk mensuplai ADST yang kita miliki sendiri untuk tim kita, untuk kebutuhan tim kita ya. Oke, lanjut next. Di sini tim royalti potensi duplikasi 4 miner 1 dalam seminggu. Nah, di sini gambarannya ya. Jadi edukasi kita apabila teredukasi kepada tim kita untuk minimal 4 orang saja untuk aktivasi paket miner 1 dalam waktu 1 minggu, itu persentase generasi kita bisa lihat.
generasi pertama 5%, generasi kedua 4%, ketiga 3%, 4 2%, generasi kelima sampai dengan generasi 10 1%. Duplikasi, misal 4 orang direct line atau generasi pertama kita edukasi untuk aktivasi paket miner 1 4 orang. Nah, itu kita mendapatkan persentase 5%. Tim royalti yang kita dapatkan itu 2 ADST. Dari mana? Ya tadi yang gambaran yang saya jelaskan di bagian yang sebelumnya. Supply yang dibutuhkan itu 40 ADST. Artinya kita sendiri harus mempersiapkan untuk mensuplai token ADST itu sendiri untuk tim kita. Dengan duplikasi M1 resapannya membutuhkan 40 ADST. Kalau kita kita hitung secara rupiah, 40 ADST itu sudah bernilai rupiah yang cukup lumayan. Mohon maaf saya di sini tidak menjelaskan perhitungan konkretnya berapa, bisa dihitung sendiri. Tapi di sini yang jelas kita lihat dari potensi duplikasi M1 ini dalam waktu seminggu itu peresapannya, kalau ini terduplikasi generasi kedua sampai dengan generasi 10, resapannya sendiri membutuhkan 10.000 token ADST. Ini sangat luar biasa. Ini dalam satu jaringan. Bagaimana kalau kita mempunyai 4 jaringan, 5 jaringan ke bawah? Luar biasa. Artinya ADST token ini akan begitu langka. Selain resapannya untuk pemasangan iklan, kemudian untuk upgrade paket miner di sini dalam hal untuk menciptakan produksi token, ini sangat luar biasa. Oke, next. Kemudian ADST yang kita dapatkan dari leadership appreciation. Leadership appreciation adalah bentuk apresiasi perusahaan kepada pengguna yang memenuhi syarat peringkat. Pengguna akan mendapatkan tambahan ADST dengan nominal yang berbeda-beda tergantung dari jenis peringkat yang dicapai. Nah, peringkat di sini yaitu ada pencapaian peringkat bronze, silver, gold, platinum, diamond, double diamond, triple diamond sampai dengan crown ambassador. Syarat kualifikasinya di mana kita memiliki 4 direct miner 3. Jadi 4 orang di generasi pertama kita mereka mengaktifasi paket miner 3, kita menduduki peringkat bronze dengan mendapat reward sebesar 100 ADST. Nah, kemudian selanjutnya untuk mencapai peringkat silver, 4 direct line kita menduduki posisi bronze, kita mendapatkan reward 500 ADST. Kemudian 4 direct line kita juga menduduki posisi silver, maka kita mendapatkan 1000 ADST. Lanjut 4 direct kita menduduki posisi gold, kita mendapatkan reward 5000 ADST karena mereka menduduki posisi gold, berarti kita sudah menduduki posisi platinum. Nah, kemudian untuk posisi diamond, kita memiliki 4 direct line kita menduduki posisi peringkat platinum, maka kita menduduki posisi diamond dan mendapatkan reward 10.000 ADST. Nah, lanjut di peringkat double diamond dengan syarat kualifikasi itu 8 direct platinum. Nah, jadi 8 orang generasi pertama kita menduduki posisi platinum, maka kita akan mendapatkan reward 10 ADST kembali. Kemudian untuk posisi kita di triple diamond, kita syarat kualifikasinya harus 12 direct platinum di bawah kita, maka kita mendapatkan bonus kembali 10.000 ADST. Kemudian 16 direct platinum di bawah kita, maka kita menduduki posisi crown ambassador dengan mendapatkan reward 10.000 ADST. Inilah posisi terakhir puncak dari peringkat leadership
appreciation, yaitu Crown Ambassador. Oke, untuk informasi lebih lanjut silakan hubungi pengundang Anda. Silakan tanyakan apa yang belum bisa dimengerti, belum bisa dipahami. Terima kasih. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Lebih kurangnya saya ucapkan terima kasih. Rencana masa depan Anda memiliki usaha sendiri, penghasilan lebih besar, membahagiakan orang tua, keluarga, memiliki rumah, kendaraan baru, meningkat percaya diri, pengembangan diri ya, upgrade diri, kemudian pendidikan yang lebih baik, bebas dari segi keuangan, bebas dari segi waktu, membangun sesama yang membutuhkan. Nah, ini rencana masa depan adalah satu goal ya, tujuan, satu impian, dimana bagaimana cara kita untuk mencapainya. Nah, di sini terlihat bagaimana cara untuk meraih masa depan kita. Nah, ada pertanyaan, tanda tanya di sini. Nah, caranya ada beberapa. Salah satunya di sini paradigma umum rata-rata 95% orang di dunia, yaitu mereka bekerja dengan memiliki penghasilan, kemudian mereka merencanakan masa depan. Kemudian ada cara 95% orang di dunia juga mereka ada yang tidak bekerja. Mereka memiliki penghasilan, kemudian memiliki rencana masa depan. Ini cara ya, satu cara paradigma umum. Kalau tidak bekerja, kemudian memiliki penghasilan dan rencana masa depan, secara logikanya silakan dipikirkan. Kemudian ada paradigma umum yang rata-rata orang berpikir 95% orang di dunia itu mereka tidak bekerja, mereka juga tidak berpenghasilan, tetapi mereka memiliki rencana masa depan. Nah, ini satu tanda tanya ya, tanda tanya. Ada cara dua, paradigma umum. Hanya 5% orang di dunia yang melakukan ini dengan cara mereka bekerja, mereka membangun aset, kemudian mereka berpenghasilan, dan rencana masa depannya sudah pasti tercapai. Nah, di sini ada beberapa cara yang di sini saya lihatkan, mungkin bisa dijadikan motivasi ya, satu pilihan. Maka kita harus memiliki yang tadi namanya rencana masa depan atau goal ya. Di sini ini kita harus memiliki goal. Oke, itu saja yang bisa saya jelaskan. Terima kasih, semoga bisa bermanfaat. Moto daripada perusahaan kami PT Amanah Digital Sistem Teknologi adalah dari kita, oleh kita, untuk dunia. Semangat pagi, semangat smart, komunitas ADST Network. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.